Shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, kita berhenti sampai sini dulu, nanti kita akan bahas mungkin sampai ayat 24. Di sini Yesus bertanya kepada para murid. Pertanyaannya adalah kata orang. Ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Dan para murid kemudian mengatakan seperti apa yang mereka dengar orang lain katakan. Ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia yang akan datang. Ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari nabi yang lain. Nah, kalau sudah begini banyak pendapat, bukankah akan membingungkan? Ya. Dan Yesus tidak mau para murid bingung. Tetapi kalau kita hanya beribadah dan mengenal atau mengetahui Yesus itu siapa dari kata orang, bahkan dari pendeta sekalipun, bahkan dari pendeta yang terkenal sekalipun, maka itu akan membuat iman kita tidak kokoh. Iman kita akan gampang goyah. Kata orang kok. Kata orang itu sungguh-sungguh atau enggak? Ya kan? Kata orang Tuhan Yesus menyelamatkan, kata orang. Kata orang Tuhan Yesus mengubahkan hidup manusia. Kata orang Yesus menyembuhkan. Kata orang Yesus memberkati, kata orang. Tetapi apakah kita mengalami? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Karena itu tidak terbantahkan dalam hidup kita. Atau hanya sekedar tahu saja. Kan kata orang. Saya mendengar satu khotbah di YouTube. Dan hamba Tuhan ini mempunyai sekolah Alkitab. Dia katakan begini. Bahwa menurut aliran Armenia begini. Menurut aliran Calvinis begini. Dan kemudian hamba Tuhan ini mengatakan begini. Tetapi saya tidak peduli pendapat mereka. Sekalipun mereka orang Kristen. Saya membangun sekolah Alkitab. Yang saya pelajari dan saya ajarkan bukan pendapat tokoh-tokoh Kristen itu. Yang saya ajarkan adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya bahkan tidak mengenal siapa mereka. Armenia, Calvinisme dan sebagainya. Saya tidak peduli, dia bilang. Yang saya tahu dan saya ajarkan adalah apa yang dikatakan Alkitab. Dan ketika saya mempelajari Alkitab ini dikatakan. Bukankah Anda mengetahui bahwa Alkitab benar? Dan betapa dahsyatnya. Sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dia katakan.
hanya ada sekitar 8 atau 9 orang yang dibangkitkan dari kehidupan. Sedangkan kita dalam beberapa tahun ini saja dikatakan. 3 minggu yang lalu bukankah di tengah-tengah kita di sekolah Alkitab itu ada yang mati dan dibangkitkan. Dan kemudian anak saya yang mati sudah masuk ke ruang mayat. Dan dibangkitkan juga dikatakan. Bukankah zaman sekarang lebih dahsyat daripada zaman dahulu? Dan inilah pengalaman kita dengan Tuhan kita, dia katakan. Inilah pengalaman kita dengan Tuhan kita. Sidang jemaat. Apakah kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan sehingga iman kita tidak tergoyahkan? Atau hanya menurut kata orang? Kalau kita hanya menurut kata orang, nanti kita akan sampai dalam level semua agama baik atau bahkan yang penting hidup kita baik. Wah, ini penyesatan. Karena bukan karena kita baik kita akan diselamatkan, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus saja kita diselamatkan. Dan itu berbicara pengalaman, bukan menurut kata orang. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan kemudian mereka menjawab, mereka bukan hanya satu orang loh. Mereka menjawab dan jawabannya beda-beda. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia yang akan datang, ada yang mengatakan Yeremia. Ya. Ada yang mengatakan salah satu dari nabi yang lain. Semrawut. Ya kan? Semrawut. Kalau hanya menurut kata orang. Bahkan ketika kita hidup berdasarkan pengalaman. Setiap orang Kristen minimal mempunyai pengalaman dalam sifat Allah. Minimal satu yang tidak tergoyahkan. Misalnya pengusaha mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan. Karena dia pernah bangkrut, kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan. Nah, khusus dalam ini pengalamannya, dia tidak akan tergoyahkan. Orang yang sakit kanker, ketika kemudian bertemu dengan Tuhan dan dia disembuhkan, maka imannya tentang Yesus penyembuh tidak akan tergoyahkan. Sekalipun doktrin demi doktrin, sekalipun orang yang mempunyai titel doktor teologia, profesor teologia mengatakan, Yesus sekarang tidak menyembuhkan. Orang itu tidak akan percaya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Bukan menurut kata orang. Dan kekristenan kita seharusnya seperti itu. Ketika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa digoyahkan. Saya kuliah semester yang keempat, mau masuk semester kelima. Dan kemudian saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan hadir di dalam mimpi saya. Saya dipenuhi Roh Kudus. Dan saya mulai suka berdoa. Kemudian Mami katakan, Sak, kamu kok berubah? Kamu mau jadi pendeta? Dan saya katakan, saya tidak mau jadi seperti papi. Saya mau jauh lebih terkenal. Dan ya sudah masuk sekolah Alkitab. Saya katakan, saya mau menyelesaikan kuliah dulu. Terus Mami katakan, enggak usah. Sayang uangnya, kalau mau masuk sekolah Alkitab sudah berhenti kuliahnya. Dan masuk sekolah Alkitab sana. Dan saya tinggalkan. Bahkan pada waktu itu saya sebenarnya dipersiapkan. Saya ikut Prapon Binaraga dan saya ranking 7. Yang dipilih 6. Tetapi pelatih saya katakan tetap latihan. Karena pada waktu PON nanti belum tentu yang ranking 1 sampai 6 ini sehat dan fit semua. Biasanya ada salah satu yang sakit atau mengalami apa dan tidak jadi ikut, maka secara otomatis ranking yang ke-7
itu akan naik, akan ikut pon. Dalam keadaan seperti itu ketika mami katakan, ya sudah berhenti aja masuk sekolah Alkitab. Saya langsung berhenti dan masuk sekolah Alkitab. Orang lain mungkin katakan, bodoh, seharusnya kan ambil titel terlebih dahulu. Ya. Tetapi sidang jemaat, ketika engkau berbicara pengalaman dengan Tuhan. Bahkan Paulus yang jauh lebih kaya, Paulus yang jauh lebih terkenal, Paulus yang jauh lebih kudus. Ya. Menurut versi manusia, jauh lebih kudus dari semua orang pada waktu itu. Dia ketika bertemu dengan Yesus, meninggalkan segalanya. Dan Paulus katakan, aku tidak pernah mencari pendapat manusia, bahkan para rasul yang terkenal itu. Aku langsung pergi ke padang gurun dan menyendiri dengan Tuhan. Sidang jemaah, itu pengalaman. Anda bisa bayangkan, seandainya setiap orang Kristen mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Kekristenan itu akan jadi seperti apa? Sayangnya, banyak orang Kristen, sebagian besar orang Kristen, hanya hidup berdasarkan kata orang. Mereka tidak mau maju lebih dalam lagi. Lihat di sini kemudian. Ya, awalnya menurut kata orang tidak masalah. Awalnya, ya, awalnya kita percaya bahwa sebagian besar dari kita juga percaya Yesus karena kata orang, karena Injil yang diberitakan. Tetapi seharusnya lebih daripada itu dalam perjalanan iman kita, kita bertemu berhadapan langsung dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Di sini dikatakan. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Lihat, terjadi peralihan. Dulu menurut kata orang, sekarang menurut kata Bapa di sorga. Beda. Sidang jemaat. Dan kekristenan lemah di sini. Bahwa banyak orang Kristen berhenti pada kata orang. Mereka tidak mau mendesak maju sampai bertemu dengan Bapa dan mendengarkan penjelasan Bapa. Ingat Ayub yang mengatakan, dulu dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Dan sikap Ayub berubah. Dan kehidupan Ayub pun berubah. Tidak ada orang yang tidak berubah ketika bertemu dengan Tuhan. Itu berubah. Bahkan orang terpelit sekalipun ketika bertemu dengan Tuhan, dia akan berubah menjadi orang yang murah hati. Orang yang sekarat sekalipun ketika bertemu dengan Tuhan, dia akan sembuh sempurna. Bahkan orang mati sekalipun ketika bertemu dengan Tuhan, mereka akan bangkit kembali. Di dalam cerita ini, cerita di dalam Alkitab, perjalanan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mati ketika bertemu dengan Yesus tetap mati. Anda perhatikan itu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang sakit bertemu dengan Yesus tetap sakit. Setiap kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan. Itu penting sekali. Kalau kita lihat di sini di dalam kitab Injil Yohanes, kita lompat ke Injil Yohanes terlebih dahulu, pasal yang keempat. Tentang perempuan Samaria.
Nah, kita lihat ayat yang ke-29 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu, perempuan Samaria itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, karena pengajarannya. Terjemahan lain katakan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ini yang dikatakan penduduk Samaria itu. Kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Lihat di sini. Awalnya penduduk Samaria percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan Samaria itu yang bersaksi. Tidak salah, ya. Ingat, tidak salah percaya kepada Yesus karena kesaksian dari seseorang. Ya. Tetapi iman kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Saya kan sudah dibaptis. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus terus mendesak. Penduduk Samaria ini mendesak kepada Yesus. Jangan pergi, tinggal di sini, ajar kami. Dan ketika Yesus mulai mengajar mereka, Yesus langsung mengajar mereka, maka penduduk Samaria kemudian mengatakan, kami percaya. Tapi sekarang bukan hanya karena engkau yang bersaksi, yang berkata-kata, yang menjelaskan pada kami, tetapi sekarang kami mendengar langsung dari Yesus. Itu loh yang harus kita capai. Yang paling parah adalah banyak orang hanya mengandalkan perasaan, merasa sudah berubah. Menjadi orang Kristen merasa sudah berubah, tidak cukup. Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda diubahkan. Oleh karena itu betapa pentingnya setiap pagi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Banyak orang yang hanya sampai dalam level menurut kata orang. Ingat Ratu Sheba? Dia mendengar tentang Raja Salomo, tentang hikmatnya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 di sana dikatakan Ratu Sheba yang mendengar tentang Salomo datang langsung. Dia membawa banyak barang, dia ingin mendengar Salomo. Ketika dia melihat Salomo, ketika dia mendengar Salomo, kemudian keluar pernyataan. Dari semua yang aku dengar, ternyata tidak sampai separuhnya saja. Engkau melebihi daripada yang aku dengar. Jemaat, ketika kita mendengar tentang Yesus, kita mendengar kasih-Nya. Kita bayangkan Yesus mati bagi kita yang masih orang berdosa. Luar biasa. Tetapi ketika engkau berdiam diri dan Yesus hadir, Anda hanya mendengar mungkin, anakku, Anda akan hancur hati. Itu melebihi dari kesaksian demi kesaksian. Ketika hadirat Tuhan melingkupimu dan kau mendengar, anakku. Sampai anakku aja. Anda sudah hancur hati. Apalagi mendengar, anakku, betapa aku mengasihimu. Engkau akan berubah. Engkau akan berubah. Yang menyedihkan. Banyak dari orang Kristen tidak sampai di sini.
mereka hanya sampai dalam taraf mendengar. Mereka belum sampai mendapatkan pewahyuan. Sehingga kita mempunyai kekristenan yang lemah. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Banyak orang tidak mau masuk lebih dalam lagi. Ingat ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, yang diperintahkan oleh Tuhan sebenarnya, semua bangsa Israel harus naik ke gunung. Tetapi bangsa Israel tidak mau. Mereka hanya memilih. Musa, dengarkan Tuhan, nanti apa yang Tuhan katakan, beritahu kepada kami akan melakukannya. Ya. Yang terjadi adalah bangsa Israel mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui Musa. Mereka tahu peraturan-peraturan, hukum-hukum. Tetapi mereka, ketika mereka punya keinginan untuk melakukannya, mereka tidak punya kuasa untuk melakukannya. Itulah hukum Taurat. Mereka tidak punya kuasa. Mereka tahu ini hukum Tuhan. Mereka ingin melakukannya. Tetapi saya mau katakan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita mengetahui hukum Tuhan dan ingin melakukan hukum Tuhan pun, kita tidak pernah punya kuasa untuk melakukannya. Berapa banyak orang Kristen yang ingin melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi kemudian mereka tidak berdaya. Berapa banyak orang Kristen yang ingin berdoa, ingin berpuasa dan sebagainya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Karena mereka sebatas mendengar anjuran berpuasalah, berdoalah. Mereka sendiri tidak mau mendesak, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sidang jemaat, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Hanya Musa yang bertemu dengan Tuhan. Dan hanya Musa yang diangkat oleh Tuhan. Pak, bukankah Musa mati dan dikuburkan? Lalu mayatnya di mana? Kitab Yudas mengatakan mayat Musa itu jadi rebutan antara setan dan malaikat. Saya percaya mayatnya diangkat oleh Tuhan daripada dipakai untuk jadi berhala. Sidang jemaat. Alami Tuhan, sungguh kita butuh pengalaman dengan Tuhan. Orang yang sudah dilepaskan dari kemiskinan oleh Tuhan, imannya tidak tergoyahkan bahwa Tuhan menginginkan kita hidup lebih dari cukup. Orang yang mengalami kebebasan dari narkoba akan percaya bahwa narkoba bukan hanya karena pergaulan. Narkoba sepenuhnya sihir. Itu roh sihir. Kenapa saya katakan roh sihir? Bahwa di zaman Alkitab, zaman dulu, setiap dukun mau praktek, dia akan makan atau mengunyah daun-daun narkoba itu. Kemudian baru mereka akan masuk ke dalam alam roh. Sidang jemaat, saya pernah melayani seseorang yang suka baca kitab Wahyu. Ya. Tetapi dia juga orang yang kecanduan narkoba. Ketika dia lagi sakau ya istilahnya ya. Itu yang dia katakan kitab Wahyu. Kita kalah. Iya, kita kalah. Dia hafal. Dia bahkan sampai nomor ini ketika angka-angka artinya ini dia khotbah kok. Itu loh bahwa narkoba di dalamnya
itu ada roh sihir. Ya. Sehingga kalau ini tidak dilayani pelepasan, sukar. Tapi orang yang tidak ngalami akan mengatakan ini karena pergaulan segalanya, segala macam. Orang mengatakan bahwa banci itu karena pergaulan, karena hormon. Boleh percaya, menurut ilmu kedokteran iya. Tetapi pengalaman saya ketika saya mengusir roh banci, maka orang itu ketika dibebaskan suaranya langsung berubah, gayanya langsung berubah. Dan saya tidak akan pernah tergoyahkan mengatakan banci itu karena roh jahat. Yang saya mau tekankan pagi ini adalah, ini loh bahwa prinsip hidup orang yang hanya mendengar dan orang yang punya pengalaman pasti berbeda. Oleh karena itu, saya ingin membawa kita semua mempunyai hati mengejar Tuhan sampai punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pada masa yang akan datang, setelah engkau punya pengalaman dengan Tuhan, mau ngalami apapun, bahkan penganiayaan, bahkan kematian pun, kita tidak akan tergoyahkan. Apalagi anak muda sekarang. Hanya karena suami istri aja bisa ninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya mendengar kata orang. Mereka tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kembali kepada pembahasan kita. Matius pasal yang ke-16. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wow, kita harus sampai di sini. Ya. Ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Bukan dasar dari gedung gereja, bukan. Di atas batu karang ini artinya di atas pengakuanmu bahwa aku adalah Mesias, aku akan mendirikan jemaatku. Bahwa setiap orang Kristen, kalau kita memang lahir baru, tidak akan pernah bisa mengatakan keselamatan bisa datang dari semua agama. Tidak ada. Orang yang lahir baru pasti akan mengatakan tanpa tergoyahkan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau kita belum sampai dalam taraf ini dan Anda berpendapat semua agama baik, semua agama menyelamatkan, Anda belum kenal Tuhan Yesus. Anda belum lahir baru. Sudah Pak, aku mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu mulut. Hati dan mulut harus selaras. Ketika berbicara tentang hati, ini tidak mau terima alasan apapun loh. Kalau sudah tertancap kepercayaan iman di hati, ini tidak akan bisa diubahkan. Tidak akan. Kalau pikiran masih bisa. Ya. Oleh karena itu seringkali orang Kristen itu tertuduh. Ketika berdoa, di pikirannya bimbang.
kira-kira dijawab Tuhan apa enggak? Ya. Tapi kemudian dijawab. Loh katanya kalau bimbang enggak dijawab. Oh iya, tetapi ingat loh, Tuhan katakan yang bimbang itu, kalau yang bimbang apa? Bukan pikirannya loh, hatinya. Seringkali pikiran kita bimbang, tapi hati kita sebenarnya mantap. Buktinya sampai puasa, buktinya sampai doa nangis-nangis. Kan hati kita ini. Padahal, wah sambil nangis-nangis, kira-kira Tuhan jawab apa enggak? Dan untungnya yang Tuhan lihat, itu adalah hati, bukan pikiran. Ketika engkau sekali percaya kepada Tuhan, itu tidak akan tergoyahkan. Tetapi kalau percaya kita hanya sebatas pikiran, Anda akan mudah berubah. Anda bertemu dengan orang pandai, yang mempunyai data-data, mempunyai alasan-alasan, Anda akan goyah iman Anda. Ya. Jadi mari kita mengejar Tuhan sampai sungguh-sungguh mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, di atas pengakuanmu bahwa aku adalah Mesias, di atas pewahyuan, pernyataan Bapa, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahwa jemaat tidak bisa dibentuk, dibangun hanya karena ada seseorang yang punya uang dan membangunkan gedung gereja, menyediakan semua fasilitas. Jemaat yang ada di sana tanpa pewahyuan dari Tuhan, tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan, hanya menjadi sekumpulan orang yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang hanya bisa minta didoakan, yang hanya mengandalkan orang, bahkan tidak mengandalkan Tuhan. Buktinya, ketika datang ke gereja, datangnya terlambat. Ketika bertemu dengan pendetanya yang diurapi, yang terkenal itu, semuanya rebutan. Pertanyaannya, pernahkah mereka mempunyai gairah rebutan untuk ketemu pendetanya itu? Sama dengan ketika mereka ingin ketemu dengan Tuhan. Gairahnya sama atau enggak? Kalau kita hanya datangnya telat, tetapi ketika bertemu dengan pendeta yang terkenal, bergairah sekali, minta didoakan, minta tumpang tangan. Engkau tidak mengenal Tuhan. Engkau belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Daud yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan mengatakan, ketika hari ibadah, aku mau datang yang pertama kali sampai ke ruang, ke bait Allah. Aku mau berdesak-desakan, dikatakan. Pokoknya aku harus datang yang pertama. Jangan sampai mengatakan, pokok aku datang, yang penting belum bubar. Itu repot. Sidang jemaat, ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita pasti bergairah. Jemaat tidak cukup dibangun karena pendetanya punya uang, kaya, jemaatnya banyak yang menyokong. Gereja tidak bisa dibangun hanya karena pendetanya titelnya master teologia, doktor teologia, bahkan profesor teologia. Jemaat yang kuat hanya terbangun ketika ada seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaannya dengan Tuhan ini diimpartasikan kepada jemaat yang dipimpinnya. Tidak bisa tidak. Semua hamba Tuhan seharusnya lebih banyak ada di kamar untuk berdoa, untuk belajar, untuk baca Alkitab. Tidak bisa tidak. Itu tidak akan pernah berubah. Kalau
sampai pendetanya lebih sering ada di mall. Ya. Maka kita akan mendapati jemaat yang tidak kuat, yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahan uji. Jemaat yang kuat hanya bisa dibangun ketika pewahyuan demi pewahyuan, pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan dibagikan. Bukan teori. Bukan teori. Kemudian di sini dikatakan ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Secara sederhananya saya mau katakan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan mempunyai otoritas, mempunyai kuasa. Ya. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Seseorang beberapa hari yang lalu WA saya, bisa saya telepon Pak? Dan saya katakan, oh bisa. Kemudian dia cerita, dia punya restoran, biasanya rame Pak, dia bilang. Ini sudah buka 3 jam, saya hanya dapat uang 1 juta, dia bilang. Dan itu kan karyawannya banyak, sepi sekali dia bilang. Kemudian saya lihat di atas meja-meja itu kok banyak asap kabut, dia bilang. Kemudian saya masuk ke dapur, bahkan karyawan saya pun bisa melihat kabut, dia bilang, asap. Padahal kan enggak ada pembeli, jadi enggak masak. Kok bisa ada kabut? Dia bilang. Kemudian saya masuk Pak ke ruangan, saya berdoa. Dan setelah itu saya keluar dari kamar doa, saya lihat kabutnya hilang. Tidak lama kemudian orang-orang berdatangan kembali. Dan saya mengatakan, Bu, tahu kan pengusaha pun perlu pengurapan. Pengusaha pun perlu pengurapan. Kalau enggak habis. Anda bisa bayangkan toko Anda buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan tidak ada yang masuk. Dan Anda katakan sepi. Padahal ada orang yang nutup usaha Anda. Sehingga orang lihat toko Anda tutup. Untuk buka itu Anda butuh pengurapan. Pengurapan hanya bisa didapat ketika engkau berhadapan langsung dengan Tuhan. Engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Saya sungguh sedang bergairah sejak dari pelayanan retreat. Ya. Anda bisa bayangkan dalam 1 kali ibadah terjadi 40 sampai 50 anak setiap didoakan muntah mengalami pelepasan dalam 1 kali ibadah. Saya khotbah dari jam 4 sampai jam 6, kemudian istirahat makan jam 7 sampai jam 9, dan jam 9 sampai jam 12 saya berdoa, mendoakan orang. Dan itu adalah waktu-waktu di mana pengalaman dengan Tuhan dinyatakan sungguh-sungguh. Ya. Kita butuh kuasa. Karena tanpa otoritas, tanpa kuasa, kita tidak tahu. Anak-anak muda itu ketika pujian, sampai lompat-lompat segala macam, nari, gerak sana, gerak sini. Kelihatannya kan bebas kan? Kelihatannya tidak ada ikatan. Tetapi ketika saya katakan, ketika saya berdoa, semua makanan roh jahat yang masuk melalui makanan dan minuman sejak masa kecil dari anak ini, aku perintahkan keluar dan mereka langsung jatuh dan muntah.
Ketika memuji Tuhan tidak kelihatan bahwa mereka mengalami ikatan. Tetapi ketika kuasa Tuhan dinyatakan, baru kelihatan dan kelepasan terjadi. 40-50 orang dalam satu ibadah muntah. Anda bisa bayangkan? Ya. Sidang jemaat, kita butuh kuasa. Dan kuasa hanya didapat ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan menurut kata orang. Tetapi karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita lompat ke ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahwa kalau hanya menurut kata orang, Anda akan mendengar Yesus yang menebus dosa, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberkati. Ya, Yesus yang memberikan tambahan, Yesus yang membuat engkau kaya dan sebagainya. Tetapi pernahkah Anda mendengar orang mengatakan bahwa yang diinginkan Tuhan darimu adalah engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Pengajaran seperti ini tidak bisa diterima kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada para murid bahwa dia akan mati. Dia mulai mengajarkan tentang kematian. Sejak kapan? Sejak para murid mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Sejak para murid mendapatkan pewahyuan dari Bapa, bukan menurut kata orang. Baru mereka siap menerima pengajaran yang keras, pengajaran yang sebenarnya tentang kematian. Ya. Sejak waktu itu, sejak para murid mendapatkan pewahyuan, pernyataan Bapa di surga, mengalami perjumpaan dengan Bapa di surga, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa." Lihat, pikiran Petrus adalah pikiran kesuksesan. Ketika dia menerima pengajaran bahwa Yesus tidak akan naik ke tahta dan menjadi raja, Yesus akan dibunuh, Petrus tidak terima. Sebab pengajaran keinginan manusia adalah kesuksesan, bukan kematian. Sehingga kemudian Yesus katakan begini, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Seringkali pikiran kita ini sepertinya alami, tetapi ternyata sudah ditunggangi oleh iblis. Di sini kan pikiran manusia berarti pikiran Petrus. Tetapi Yesus katakan enyahlah iblis. Berarti iblis yang berbicara melalui pikiran dari Petrus. Dan saya mau tekankan begini. Tidak selalu iblis dan manusia itu memikirkan soal membuat bencana, membuat kecelakaan dan sebagainya. Bukankah perkataan dari Petrus ini manusia dan iblis ini pada waktu itu? Ini adalah perkataan baik. Dikatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau."
Loh, betapa bedanya pikiran Tuhan dan pikiran manusia. Ya. Bahwa untuk memahami pikiran Tuhan, kadang menurut manusia, loh, mati kok bisa baik? Ya. Tetapi pikiran Tuhan pada waktu itu, mati, Yesus mati, itu adalah yang terbaik. Berbeda. Nah, untuk memahami ini, bukan hanya sekedar mati dibunuhnya, tetapi kita harus mengenal Tuhan yang mengatakannya. Ketika kita mengenal Tuhan, baru kita mengerti maksud dari perkataannya. Tanpa mengenal Tuhan, kita hanya mendengar perkataannya, kita akan salah maksud. Ya kan? Salah maksud. Ini bicara kematian kok. Secara manusia bukankah kita mengatakan Petrus baik? Petrus ingin gurunya hidup. Petrus ingin gurunya sukses. Petrus ingin gurunya tidak celaka. Baik menurut manusia. Tetapi menurut Allah itu pikiran yang egois. Itu pikiran yang tidak benar. Itu pikiran yang bertentangan dengan pikiran Allah. Artinya pada akhirnya, bukankah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya mendengar suara, tetapi mengerti sampai kedalaman hati dari Tuhan dan mengerti yang tersirat di dalam setiap perkataannya. Itu keintiman. Seperti suami istri hanya pakai kode mata saja, pasangannya ngerti maksudnya. Ya kan? Kan tidak mungkin kan kalau ada tamu datang kemudian kita temui kemudian kita kata, Ma, sediakan teh. Enggak. Istrinya lewat, lihat, kasih kode mata aja sudah tahu. Oh, sediakan teh. Ya kan? Tahu. Enggak ngomong. Ini loh, Tuhan ingin kita sampai dalam taraf seperti itu. Bagaimana bisa seperti itu? Ngumpul terus sama Tuhan. Ngumpul terus. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Tuhan tidak mudah, perlu menyangkal diri. Sangkal diri itu adalah kita punya keinginan, Tuhan punya keinginan, keinginan kita tidak dilakukan, keinginan Tuhan yang dilakukan. Itu sangkal diri, gampangnya seperti itu. Ada dua keinginan, keinginan manusia dan keinginan Tuhan. Yang kita lakukan adalah keinginan Tuhan, itu sangkal diri. Pikul salib adalah rela menderita atas kerelaan sendiri. Ya. Pikul salib naik salib sendiri. Bukankah itu butuh kerelaan? Oleh karena itu di dalam Roma 12 ayat pertama, demi kemurahan Allah, aku mengingatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati, bukan persembahan yang terikat. Persembahan yang hidup. Artinya kita naik sendiri ke mezbah, dibakar sendiri, pada waktu dibakar tidak boleh turun. Ya, itu persembahan yang hidup. Artinya betapa itu menderita, susah, tetapi itu dilakukan atas tekad keinginan kita sendiri. Persembahan yang hidup. Kalau persembahan yang mati gampang. Ini selagi hidup persembahkan diri kita. Ya, tidak mudah. Kita bisa menjerit, kita ada keinginan untuk turun dari mezbah itu. Tetapi
dalam keadaan ingin turun itu, Paulus katakan, ingat kemurahan Tuhan yang sudah diberikan. Ingat, semenderita apapun engkau, ketika engkau ingat betapa besarnya kemurahan Tuhan atas hidupmu, engkau pasti bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan selalu merasa aku sudah banyak melakukan ini buat Tuhan, aku sudah banyak melakukan ini buat gereja. Mana balasanku? Tidak sebanyak, tidak sebesar kemurahan Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita. Ketika kita membayangkan, mengerti kemurahan Tuhan, kita tidak akan ngomel, kita tidak akan kecewa. Bahkan ketika kita alami kematian, tidak ada kata sungut-sungut keluar dari mulut kita. Ketika kita memahami betapa besarnya kemurahan Tuhan. Kita harus sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Tuhan. Tapi kalau kita dari awal sudah dijejali ikut Tuhan, engkau akan sukses, engkau akan berhasil, engkau akan tambah kaya. Ketika dari awal ini yang dijejalkan, kita ikut Tuhan di tengah jalan ketika mengalami pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu berbeda, ya kan? Pasti kita akan tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau dari awal kita sudah diperlengkapi sangkal diri pikul salib, maka pengiringan kita ikut Tuhan akan berhasil sampai akhirnya. Saya tidak bisa bayangkan gereja kalau Tuhan tidak intervensi, sungguh-sungguh intervensi besar-besaran. Saya percaya gereja-gereja yang ada sekarang akan menyangkal iman dan meninggalkan Tuhan. Ya. Ingat saya katakan kalau Tuhan tidak intervensi besar-besaran dan terjadi pertobatan besar, perubahan secara besar-besaran dalam gereja, perubahan dalam pandangan dan pengajaran di dalam gereja. Kalau ini tidak berubah, gereja akan meninggalkan iman. Gereja akan meninggalkan Tuhan. Ya. Kita memiliki gereja yang santai, yang hanya bisa nyanyi, tidak bisa ngusir setan. Kita memiliki gereja yang santai, yang bisa makan-makan tetapi tidak bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan sakit-sakitan. Kita mempunyai gereja yang santai, yang sedikit-sedikit tersinggung, mau ninggalkan Tuhan, mau pindah gereja, mau apa dan sebagainya. Belum mengalami digoreng, iya kan? Belum mengalami disalib, belum mengalami dipenggal, belum mengalami di penjara. Kita mempunyai gereja yang hanya menurut kata orang. Bukan gereja yang mengalami pewahyuan, pengalaman pribadi. Kita butuh roh Tuhan supaya gereja bertobat. Supaya gereja mulai mengejar Tuhan, bukan kesuksesan. Supaya gereja mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan. Mari kita berdoa.